Di tengah dentuman bom dan sorotan kamera dunia, kita sedang menyaksikan pertunjukan menyesatkan. Israel tampak gagah di permukaan, tapi retakan di fondasi ekonomi, politik dan sosialnya makin nyata. Kekuatan sejati bukan soal jumlah bom, tapi stabilitas dan legitimasi. Dan disinilah Israel justru kalah. Mari kita bedah lapisan demi lapisan untuk melihat apa yang tersembunyi di balik ilusi kemenangan ini. Iron Dome pernah dipuja sebagai perisai langit Israel, simbol keunggulan teknologi dan kebanggaan nasional. Sistem pertahanan udara ini dianggap tak tertembus, menjadi harapan utama warga Israel dari ancaman roket dan serangan udara. Setiap peluncuran Tamir Interceptor disambut sorak-sorai, seolah-olah teknologi mampu menaklukkan segala ancaman. Dunia pun terpukau, menganggap Iron Dome sebagai mahakarya militer modern yang tak tertandingi. Namun, kenyataan berubah drastis. Serangan drone dan rudal murah buatan Iran mulai menembus pertahanan ini, memperlihatkan celah besar dalam sistem yang selama ini diagung-agungkan. Iron Dome yang mahal ternyata tidak selalu mampu menghadang gelombang serangan yang datang bertubi-tubi, terutama dari teknologi sederhana namun efektif. Setiap Tamir Interceptor bernilai puluhan ribu dolar, digunakan untuk menembak jatuh drone seharga ratusan dolar saja. Ketimpangan biaya ini menciptakan perang ekonomi yang sangat tidak seimbang. Musuh cukup mengirim banyak drone murah untuk menguras sumber daya Israel, sementara setiap tembakan balasan berarti kerugian besar secara finansial. Ini adalah strategi baru dalam peperangan modern, mengalahkan lawan bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan menguras ekonominya. Iron Dome yang dulu menjadi lambang kekuatan, kini berubah menjadi simbol kerentanan. Gagalnya sistem ini dalam beberapa serangan membuat masyarakat Israel mulai meragukan keamanan yang selama ini dijanjikan. Ketakutan dan kecemasan pun meningkat. Karena perlindungan yang diandalkan ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Negara-negara yang dulu mengagumi dan ingin meniru teknologi Israel, kini mulai ragu. Para pemimpin dunia dan pengamat militer mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan yang selama ini dijadikan panutan. Berita-berita internasional pun mulai menyoroti kelemahan ini, menimbulkan keraguan di mata dunia. Runtuhnya mitos Iron Dome menjadi retakan pertama pada tembok ilusi kekuatan Israel. Simbol yang dulu kokoh kini mulai rapuh, memperlihatkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna di era peperangan modern. Dalam perang modern, kekuatan sejati tidak lagi hanya diukur dari kecanggihan alat, tetapi dari ketahanan ekonomi, strategi cerdas, dan kemampuan beradaptasi menghadapi ancaman baru. Inilah babak baru dalam sejarah pertahanan. Ketika mitos runtuh, realitas pun terungkap. Di balik retorika militer, ekonomi Israel berdarah. Konflik menguras miliaran shekel, mematikan bisnis, pertanian, dan pariwisata. Investor dan perusahaan teknologi mulai hengkang, merusak citra Israel sebagai surga startup. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran vital demi perang. Peringkat kredit pun turun. Biaya perang menciptakan lingkaran setan defisit, hilangnya kepercayaan, dan kerusakan ekonomi jangka panjang. Inilah harga tersembunyi dari ilusi kemenangan, kekalahan yang dirasakan rakyat jauh setelah ledakan mereda. Selama puluhan tahun, dukungan Barat, terutama Amerika Serikat, menjadi tameng utama bagi Israel di panggung internasional. Bantuan militer, perlindungan diplomatik, dan dukungan politik mengalir deras, membuat Israel merasa aman dari tekanan dunia. Hubungan erat ini bahkan sering digambarkan sebagai tak tergoyahkan, dengan Amerika selalu berdiri di barisan depan membela Israel, baik di PBB maupun forum global lainnya. Namun kini, situasinya berubah drastis. Dunia, termasuk sekutu terdekat Israel di Eropa dan Amerika, mulai kehilangan kesabaran. Ketegangan terlihat jelas dalam setiap pertemuan internasional, di mana nada bicara para pemimpin dunia semakin keras dan kritis terhadap kebijakan Israel. Protes besar-besaran pecah di berbagai kota dunia, dari London hingga New York. Pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Eropa, serta kecaman keras dari para pemimpin dunia, menandai pergeseran geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isu Palestina kini menjadi sorotan utama, bukan hanya di jalanan, tapi juga di parlemen dan media internasional. Bahkan Amerika Serikat, yang selama ini selalu membela Israel, mulai menahan dukungan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS memilih abstain dalam pemungutan suara penting di PBB, menandakan perubahan sikap yang sangat signifikan.
Tekanan dari dalam negeri dan komunitas internasional membuat Washington harus lebih berhati-hati. Tuduhan kejahatan perang kini datang dari lembaga-lembaga internasional terkemuka, seperti Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB. Bukan hanya dari musuh tradisional, tapi juga dari institusi yang selama ini dianggap netral dan kredibel. Tekanan hukum dan moral semakin mengisolasi Israel di mata dunia. Isolasi diplomatik ini menjadi kekalahan strategis yang sangat besar bagi Israel. Hubungan luar negeri yang dulu kuat, kini mulai rapuh. Banyak negara membatasi kerjasama, bahkan membatalkan pertemuan bilateral. Israel mungkin masih unggul di medan perang, tapi di mata dunia, mereka mulai kehilangan narasi dan legitimasi. Kemenangan militer tak lagi cukup jika kepercayaan dan dukungan global terus menghilang. Kini, Israel menghadapi tantangan terbesar, membangun kembali kepercayaan dunia yang telah retak. Narasi kekuatan mutlak Israel di Timur Tengah mulai runtuh. Perang Gaza dan serangan Iran justru membangkitkan solidaritas dunia Arab dan Muslim. Demonstrasi massal menekan pemimpin Arab, normalisasi hubungan pun goyah. Serangan langsung Iran ke Israel menghancurkan mitos tak tersentuh. Kelompok perlawanan makin berani, isu Palestina kembali jadi pusat perhatian. Narasi ketakutan Israel retak, membuka ruang bagi perubahan peta kekuatan kawasan. Hubungan khusus antara Israel dan Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun dianggap sebagai benteng kokoh, kini mulai menunjukkan retakan yang semakin jelas. Dulu, kedua negara ini selalu tampil kompak di panggung dunia, saling mendukung tanpa ragu. Namun, situasi global dan dinamika politik domestik di Amerika telah mengubah segalanya. Polarisasi politik di Amerika Serikat semakin tajam, membuat dukungan bipartisan terhadap Israel, yang dulu begitu kuat, kini mulai memudar. Generasi muda dan kelompok progresif, yang semakin vokal di ruang publik, menuntut perubahan sikap terhadap kebijakan luar negeri AS, khususnya soal Palestina. Tekanan publik yang masif memaksa banyak politisi AS, bahkan dari partai pendukung Israel, untuk mulai mengkritik kebijakan Tel Aviv. Kampus-kampus ternama berubah menjadi pusat perlawanan, menjadi simbol pergeseran opini publik yang tak bisa diabaikan. Di saat yang sama, Amerika Serikat kini menghadapi berbagai tantangan di banyak front. Konflik di Ukraina, ketegangan dengan Tiongkok, dan krisis global lainnya. Fokus Washington terpecah, membuat peran sebagai pelindung mutlak Israel semakin sulit dipertahankan. Ancaman penahanan bantuan militer, perdebatan sengit di Kongres, hingga keputusan Amerika untuk abstain di PBB, menjadi sinyal jelas bahwa dukungan tanpa syarat itu mulai goyah. Para pejabat Israel kini mulai merasakan kekhawatiran. Mereka sadar, Washington tak lagi bisa diandalkan untuk selalu turun tangan menyelamatkan mereka dari setiap krisis. Benteng Amerika yang dulu kokoh kini bergetar. Israel harus bersiap menghadapi dunia yang lebih dingin dan keras, di mana mereka mungkin harus berdiri sendiri, tanpa perlindungan penuh dari sekutu lamanya. Setelah bom terakhir jatuh, yang tersisa hanyalah semangat perlawanan yang makin membara. Kepercayaan internasional hancur, ekonomi goyah, sekutu menjauh. Ini bukan kemenangan, melainkan teatrikal militer di atas tanah yang retak. Dunia kini melihat ilusi ini mulai runtuh, sebuah kemenangan yang ongkosnya terlalu mahal. Pertanyaannya, berapa lama ilusi ini bisa bertahan sebelum hancur sepenuhnya?